Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di materi yang kelima, materi terakhir. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang polymorphism dalam pemrograman berbasis objek Java. Dalam pemrograman Java sendiri, polymorphism itu terbagi dua. Ada yang polymorphism statik, ada yang dinamis. Mari kita membuat sebuah coding mudah. Seperti biasa. Pertama saya akan menjelaskan apa sih itu polymorphism statik. Sebelumnya polymorphism itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya poly, banyak, dan Morphism itu bentuk, artinya polymorphism ini sesuatu yang memiliki banyak bentuk. Dalam hal ini bentuk yang dimaksud adalah pada bagian metodenya, parameternya, variabelnya, tapi dia masih memiliki kelas yang sama. Nah, mari kita lihat. Pertama kita akan membuat sebuah project baru menggunakan Java Web Maven. Project name-nya kita namakan static. Project 1. Project 1. Nis. Ya, sudah. Buka source. Buka di package Java package-nya, klik kanan, new. Nah, kita buat sini Java class yang baru. Di kelasnya kita namakan static, statis. Untuk polymorphism statis. Pada polymorphism sendiri, jika polymorphism tadi statis, dia menggunakan metode overloading. Sedangkan untuk yang dinamis, dia nanti akan menggunakan bentuk dalam inheritance atau bentuk lainnya yang berhubungan dengan kelas yang lain, menggunakan metode override. Jadi untuk saat ini kita menggunakan yang statis dulu. Mungkin ini akan menjadi video tutorial yang paling panjang yang saya buat dibandingkan tutorial yang lainnya. Nah, pertama kita buat saja dulu di sini integer. Kita buat langsung saja kan. Float. Kita buat misalkan luas supaya nampak nanti perubahannya. Kurung buka kurung, kurung kurawal. Nah, pada bagian ini kita masukkan aja langsung di sini ya. Float. Misalkan ini bil 1 A aja kan, A. Kita buat kali aja di sini. Kali kita akan membuat sebuah bentuk perkalian mudah. Iya. Spanish out. Nah, pada di sini kita masukkan agar mudah dilihat perbedaannya. Kita masukkan aja. Ini adalah float. Pada bagian ini kita masukkan. Karena ini bentuknya float, maka dia membutuhkan nilai kembali atau return. Kita kembalikan
ke float A-nya, ke float ini. Float. Baru kita masukkan rumusnya. A kali 2. Sudah. Lalu kita buat satu lagi, float. Kita di sini menggunakan double kali double B. Kurung buka kurung. Out. Ini adalah adalah double return double. Di sini kita buat B dibagi 2. Nah, ini kan kelihatan. Nah, sampai saat ini maksud daripada polymorphism statis adalah dia memiliki parameter yang berbeda, modifiernya yang berbeda, tapi dia dengan metode yang sama. Maksud metode yang sama itu dia sama metodenya fungsi kali, dia sama menggunakan nama yang sama. Tapi parameter yang float dan double ini yang nanti akan membedakannya saat dia dimasukkan data saat dijalankan. Mudahnya ini seperti pada bentuk overloading pada bahasa pemrograman lain. Overloading. Kita masukkan kelas baru di sini. Kelas jalan. Kurung buka kurung berawal. Nah, kita buat di sini main kelasnya public static void main. Oh, lupa ini rupanya. Di sini kita panggil dulu jalan. Kita panggil yang statis tadi, statis. Kita buat data barunya, data dengan new statis. Nah, pada saat ini kita tinggal memasukkan atau memanggil fungsi daripada bagian atas ini. Kita panggil aja data titik. Nah, sudah tampil. Nah, pada waktu kita memanggil, maka akan terlihat bahwa kedua-duanya menggunakan metode yang sama, yaitu kali, karena kita akan menggunakan perkalian. Tapi sini saya buat bagi ya. Salah ini. Nah, kita buat kali kedua-duanya. Ini kali. Kita gak usah milih mau kali yang mana terserah. Lalu kita tutup kurung buka kurung. Nah, pada bagian dalam ini, karena kita membuatnya tidak menggunakan variabel yang bisa dimuat, melainkan dengan variabel yang langsung dimasukkan pada bagian dalamnya. Nah, maka kita tinggal inputkan di sini. Misalkan 4. Jadi tinggal seperti ini. Masukkan slotnya. Ini dimasukkan di slot. Ternyata saya salah. Harusnya di dalam sout supaya tampil datanya. Nah, ya jadi rupa-rupanya seperti ini. Harusnya kita panggil lagi dengan sout agar bisa ditampilkan atau di print lah. Data titik kali. Nah,
Yang satunya kita buat 9. Nah, mari kita jalankan. Nah, pada prosesnya, polymorphism static ini menggunakan metode overloading, di mana dia dua metode ini yang sama, tapi parameter yang berbeda. Lalu bagaimana dia melakukan pemilihan saat dijalankan? Apakah dia akan memilih double atau float? Nah, kita lihat. Iya, kita save dulu sebenarnya ini. Nah, sebentar. Initializing. Nah, ini sudah ada main class-nya. Nah, kita tunggu sebentar waktu dia running. Umumnya kebanyakan orang-orang menggunakan double dibandingkan float karena double nilainya lebih banyak cakupan nilainya dibandingkan dengan float. Dengan ya otomatis nanti program yang akan dibuat akan bertambah besar juga ukurannya, size. Sudah sini kursornya. Ya, masih compile. Kita tunggu sebentar. Nah, tampil. Nah, kedua-duanya akan terbaca sebagai float. Ini adalah float, ini adalah float. Ini 8.0 karena di sini kita menggunakan 4. 4 kali 2 8, 9 kali 2 18. Nah, agar dia bisa terbaca dengan double, kita masukkan saja buka koma. Kita coba lagi. Ya, lumayan lama ya. Scanning work project yang baru dijalankan. Dan untuk polymorphism, nah ini sudah tampil ternyata. Nanti saja saya jelaskan yang dinamisnya. Nah, pada bentuk ini akan dilihat bahwa ini adalah double. Artinya kedua program ini berhasil jalan. Kedua-duanya bisa dijalankan dan kedua-duanya pun yang berbeda. Bagaimana perbedaannya? Waktu dia pakai koma, maka akan tampil dia akan menggunakan double. Sedangkan saat tidak menggunakan koma, dia akan menggunakan tipe float. Nah, lalu 9 ini ingin pakai double juga, bisa kita tinggal tambahkan titik 0 di belakangnya. Karena untuk 0 itu bukannya tidak ada, tapi dia sebagai pembaca aja. Titik 0. Ya, inilah ya, run projectnya lumayan lama. Saya coba pause dulu, Pak. Nah, ini dia. Di sini maka akan tampil kedua-duanya menggunakan double. Nah, maka seperti itulah polymorphism dalam bentuk statis, di mana dia memiliki metode yang sama di dalam di dalam kelas yang sama, tapi parameternya berbeda. Yang dijalankannya bentuknya berbeda. Bagaimana kalau di sini kali dia tetap akan jalan, tetap akan normal. Yang tergantungnya adalah pada saat kita menginputkan data ini bentuknya apa. Kalau dia pakai titik 9.0, 10.0 yang pakai koma-koma lah bahasanya tuh kita pakaikan yang bentuk pecahan, maka dia akan tampil dalam bentuk double. Sedangkan jika bentuk yang seperti biasa kayak bilangan bulatnya 1, 2, 3 seperti itu, maka akan tampilnya adalah dalam bentuk float. Walaupun kedua-duanya sama menggunakan metode
atau fungsi kali. Nah, seperti itu. Mudahnya untuk mengingat eh, polymorphism statik menggunakan sistem overloading dalam satu kelas yang sama, dalam metode yang sama, tapi parameter dan yang dijalankannya berbeda. Itu aja. Sedangkan untuk yang polymorphism dinamis, nah, artinya ini akan menjadi lebih luas cakupannya. Mari kita simpan dulu ini, sudah kita close. Biar aja gini dulu. Nah, kita buat Java Weekend. Next. Nah, kita namakan saja project 2. Project 2. Ingat untuk jangan terlebih dulu membuat main class-nya, karena nanti kita akan membuat main class milik kita sendiri. Finish. Ya, ini saya post gitu loh. Ya, ini sudah tampil pada bentuk kita akan membuat sebuah bentuk polymorphism dinamis, di mana polymorphism dinamis ini dia menggunakan sistem overriding. Umumnya terjadi polymorphism dinamis ini pada sistem pada metode inheritance atau pewarisan. Jadi pertama kita akan membuat pewarisan. Kita buat aja pewarisan dulu. New package. Kita buat di sini nama paketnya belajar. Ya, lalu kita buka. Kita buat satu kelas baru. Kita buat dengan nama, misalkan kita buat penjumlahan lagi. Kita buat saja sebuah rumus persegi. Ini statik ini bisa kita tutup aja dulu, tidak jadi masalah. Nah, lalu kita buat lagi persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Nah, panjang namanya. Baik. Nah, lalu kita buat sebuah induknya atau inheritance-nya. Misalkan inheritance-nya user aja kan. User. Nah, ya kita buat aja dulu di sini. Misalkan langsung aja lah. Kita buat float. Nanti karena kita akan melakukan sebuah perhitungan, kita buat aja float. Harus dipasang. Kita akan membuat perhitungan. Nah, kita buat variabelnya. Kita buat rumus perseginya. Nah, di sini kita gunakan konstruktor agar dia tidak membaca ke bagian lainnya. Set. Nah, konstruktor. Generate. Ya, lama kalau jadinya. Sebentar saya hapus dulu. Ya, kita buat di sini rumusnya.
Sekian float luas tukar muka kurung. Nah, ini kita tidak perlu kita isi karena kita membuat variabelnya di atas. Kita buat is out perkalian, hitung luas persegi adalah 2. Nah, pada di sininya karena bentuknya modifiernya float, maka kita tambahkan return sebagai nilai kembali. Return. Nah, di sini kita gunakan lagi this sisi, this text sisi. Rumus daripada persegi itu sisi kali sisi. Soal lagi this text sisi. Oke, sudah sampai sini titik 2. Nah, maka rumus pertama sudah selesai. Plot keliling kalau aja gitu. Jangan. Out lagi. Ya, saya terlalu cepat mengetiknya mungkin. Nah, out lagi. Keliling. Ayo. Persegi adalah lambdas return seperti tadi this. Nah, kenapa returnnya tidak ke float lagi? Karena di sininya kosong. Karena kita menggunakan variabel, maka kita cukup dengan return. If sisi. Untuk rumus panjang itu sisi tambah sisi tambah sisi atau sisi kali 4. Nah, pada saat ini untuk rumus persegi sudah selesai. Kita masuk ke persegi panjang. Sebenarnya untuk persegi panjang ini tidak jauh berbeda rumusnya karena ini sama-sama persegi, cuma yang satu ini lebih panjang. Kita buat integer panjang p juga, integer lebar. Kita buat di sini rumusnya float luas kita buat sini is out luas persegi panjang adalah, nah di sini kita masukkan return is tag panjang dikali this lebar, lalu dikali lebar. Salah. Lalu kita buat satu lagi di sini float keliling .
out, keliling persegi yang adalah sebenarnya untuk polymorphism sendiri tidak terlalu sulit. Kalau untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah dasarnya, yang sulit itu sewaktu dia dimasukkan ke dalam sebuah program yang besar. Ya, semuanya sebenarnya seperti itu, kan. Semuanya tidak sulit, hanya saja sewaktu dia menjadi sebuah program yang besar, maka kita dituntut untuk lebih teliti dalam penggunaannya. Kali 2 ditambah is L kali 2. Nah, untuk rumus keliling itu panjang kali 2 ditambah lebar kali 2. Ya, sudah sampai saat ini. Nah, lalu kita bisa melihat bahwa di sini metodenya memiliki nama yang sama, luas. Plotnya, kelilingnya sama. Nah, dengan ini luas keliling. Luas keliling. Nah, ini yang dimaksud dengan polymorphism dinamis, di mana nanti dia akan menggunakan metode overriding, di mana dia akan menimpa fungsi daripada ini pewarisan yang memiliki menimpa metode induknya. Sulit ya soalnya. Plot. Nah, gitu. Saja plot di sini plot luas kurung buka kurung perawal. Sini kita masukkan out. Ini adalah perhitungan ini adalah luas bangun datar, ya. Luas bangun datar. Kita buatkan nilai returnnya. Return. Ya, kita diam lagi. No. Nah, lalu kita buat satu lagi. Plot keliling out. Ini adalah keliling. Saya sudah selesai mengetik keliling tapi masih keliling bangun datar. Oke, kita buatkan nilai returnnya. Nah, lalu untuk inheritance seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita menggunakan extend. Nah, kita masukkan di mana kita akan mengambilnya sebagai induk user. Nah, maka lihat dia akan membaca bahwa ini sudah ada di induk. Ini sudah punya kepemilikan induk, maka kita tambahkan di sini public. Lalu kita tambahkan di sini public agar bisa diakses. Nah, lalu masih tampil. Nah, kita tambahkan di sini pada bagian atasnya add
override. Bentar. Iya, apa yang sebenarnya terjadi ini? Besar ternyata. Kita buat lagi satu, override. Nah, karena pada pemrograman Java ini sangat sensitif, maka akan dikatakannya tidak terbaca jika kita menekan override-nya menggunakan huruf O yang tidak kapital. Harus menyesuaikan dengan kepemilikan Java-nya. Nah, sampai saat ini kita sudah menyelesaikan pada bagian persegi panjang. Lalu kita masuk ke persegi. Tambahkan extend user. Nah, terlihat. Nah, pada bagian ini kita melihat bahwa ini dimiliki oleh user. Maka kita tambahkan di sini public dulu untuk menyatakan bahwa ini bisa diakses oleh kelas lain. Kita tambahkan di sini add override. Add override. Oke, dengan ini maka nanti sewaktu program ini dijalankan, maka dia akan menimpa ini. Dia akan membaca program ini yang pertama, close ini, lalu dia akan membaca program luar, dan ini dia akan saling timpa-menimpa nantinya. Dia akan menimpa kepada user ini. Maka kita buat saja selanjutnya yang main class-nya. Langsung buat main class saja udah apa-apa. Main. Nah, kita hapus ini. Kita hapus ini. Pertama kita panggil usernya. User data data 1 misalkan lah. New user. Lalu yang kedua kita panggil persegi data 2 tik salah persegi. Selanjutnya persegi panjang data 3 panjang. Sebenarnya untuk codingnya itu aja. Coding untuk Java memang tidak terlalu tidak terlalu sulit lah bahasanya tuh. Karena kan kita membuat main, kita menggunakan shortcutnya yang PS, VM, sudah seperti itu aja. Sisanya yang membedakan adalah pada bagian metode, bagaimana fungsinya akan dijalankan, bentuknya seperti apa. Kalau kita buat di persegi tadi, persegi lain, persegi ini di sini private, maka kita tidak bisa mengakses, maka kita harus menggunakan encapsulation. Dia akan menjadi encapsulation. Maka jika dia menjadi sebuah encapsulation, kita perlu metode get and set untuk mengaksesnya. Sedangkan ini kita tidak perlu, kita cukup ini aja dulu. Wajar. Tunggu sebentar. Ya, kita gunakan saja di sini. Kita ganti jadi dat.
karena pada saat kita membuat bentuk ini, kita menggunakan konstruktor di mana dia integer sisi, artinya kita harus memasukkan nilai pada saat kita membuat ini memanggil datanya, membuat objek baru. Karena pada program ini kita telah menambahkan konstruktor di mana fungsi konstruktor seperti yang kita pelajari sebelumnya, dia menyiapkan data untuk objek. Nah, karena datanya sudah disiapkan, jadi kita tinggal menjalankan. Kita masukkan misalkan data persegi. Misalkan perseginya memiliki sisi yang panjangnya 5. Sedangkan persegi panjangnya, nah, sebenarnya terbaik konstruktor. Langsung tambahkan insert code untuk membuat konstruktor. Nah, kita klik keduanya, pilih keduanya, generate. Sudah jadi konstruktor. Nah, ya, berarti sini di mainnya akan terjadi, ini seharusnya nah, maka akan terbaca. Karena di sini menggunakan 2 P dan L, artinya di sini kita masukkan pertama adalah nilai panjangnya. Panjangnya misalkan 12. Yang mudah aja kan hitungnya lah. 8, koma. Tingginya, lebarnya misalkan 5. Jadi 8 kali 5. Nah, sampai saat ini sudah lah. Lalu kita panggil. User titik, kita jalankan metodenya luas. Nah, pembuka kurung, kita panggil metode keliling, user titik keliling. Nah, jika sebelumnya kita kalau biasanya kita membuat, kita untuk memanggil itu harus satu persatu, panggil ini, panggil itu, panggil ini, user ini, user itu, user ini, user itu. Artinya kita harus memanggil metode yang akan kita jalankan satu persatu. Di sini kita cukup memanggil pada bagian induknya saja di inheritance ini. Setelah kita panggil, maka langsung aja kita masukkan ke nilainya. Ini sebentar. Ini dat 1. Nah, karena sudah menjadi objek baru dia. Kita buat di sini. Ini adalah fungsi. Ini adalah memanggil metode, menjalankan sesuai kata-katanya lah. Ini menjalankan metode ya. Lalu kita tampilkan, untuk menampilkannya out luas persegi 2. Tambahkan di sini plus. Nah, karena di sini sudah persegi menggunakan dat 2 titik. Nah, kita ambil. Nah, di sini pilihannya yang keliling ke yang luas. Nah, kita ambil aja luas. Luas persegi panjang. Sepanjang mana ini namanya? Plus dat 3 luas. Kayak itu aja. Nah, lagi sisanya. Santai lagi, keliling persegi.
lambat. Dat 2 tekel. Sudah. Short keliling persegi panjang. Dat plus dat 3 tekel. Ya. Sudah? Sudah sini dah kita simpan ya lagi. Simpan. Ini bila ada error bisa kita refresh dulu. Habis itu kita coba jalankan. Kita ambil belajar sebagai main kelasnya. Belajar main. Nah, pada saat ini sebenarnya programnya berjalan, tapi apa jadi tidak berjalan? Terjadi karena ini tadi terlambat saya masukkan. Karena program NetBeans saya lambat dalam pembacaannya. Bukan program, laptop lambat. Nah, saat ini, ini sudah bisa nih. Jika sudah tanda merahnya hilang, artinya dia pembacaan atau initializing-nya sudah berjalan lancar. Jadi saat misalnya kita melakukan sebuah perubahan dan gagal, tapi codingnya benar, coba kita refresh, kita tutup dulu ininya, tab-tabnya coba kita tutup, kita close project lalu kita buka lagi. Langkah terakhir mungkin tinggal kita close aplikasinya lalu buka lagi. Nah, saat ini sudah kita tinggal jalankan. Masih run di bawah. Iya, masih. Kita close dengan dulu. Nah, banyak ada mau juga sulit. Saya sih yang sulit. Kita coba jalankan. Nah, kan? Artinya jika tidak bisa dijalankan saat terjadi sebuah kesalahan lalu kita melakukan perubahan, kita bisa melakukan dengan cara menutup tabnya. Maka di sini akan tampil. Nah, maksud dari kata menimpa pada proses sulit lah. Polymorphism dinamis ini, metodenya overriding adalah saat dia menjalankan, ini kan ada pada induknya. Nah, harus kita tampilkan lagi. Nah, dia akan tampil. Ini kan yang ditampilkan, luas bangun datar, keliling bangun datar. Nah, ini tampil. Lalu kita tampilkan persegi dan persegi panjang. Nah, luas persegi adalah luas persegi. Nah, itu ada pada di sini. Ada di sini. Ya. Nah, luas persegi adalah, artinya pada proses ini, pada program ini, polymorphism dinamisnya sudah bekerja dalam menggunakan metode override. Satu lagi, di mana semua fungsi atau metodenya bisa berjalan walaupun nama metodenya sama. Nah, ini dia. Walaupun metodenya sama, nama metodenya sama, kan di sini menggunakan metode yang sama. Luas dan keliling, kita kita panggil cuma dat1 luas keliling, dat2 dat1 luas keliling, ini sudah kita panggil. Maka karena ini adalah induknya dan ini adalah pewarisnya, maka di sini akan langsung membaca bahwa ini akan membaca yang kedua ini, dan untuk user ini akan dibaca oleh main. Jadi cukup satu kali kita panggil, maka semuanya
bisa kita panggil. Nah, kegunaan polymorphism sendiri itu bisa untuk seperti kita akan melakukan penambahan data. Jadi kita tidak perlu takut terjadi penimpaan, misalkan kalau tanpa override maka dia akan membaca bahwa ini sudah ada nih di ini sudah ada pada induk kelasnya, jadi tidak boleh ada di sini. Nah, coba kita hapus override-nya. Nah, maka akan tampil di sini pemberitahuannya. Nah, missing Java Cop, ada data yang hilang. Kita tambahkan override lagi. Override. Nah, hilang kan tandanya. Nah, artinya ini sudah kembali normal. Nah, itu tadi untuk review. Perlu dijelaskan lagi ya? Panjang kan sudah. Ya, kita sedikit lah. Mari kita buka project 1 tadi dulu. Ya, project statis kita. Pertama, pada sistem polymorphism artinya adalah sebuah bentuk di mana sebuah kelas di mana dia memiliki banyak bentuk. Bentuk di sini maksudnya bukan kelasnya yang berbeda bentuk, kelasnya yang sama atau kelas yang berbeda-beda, metodenya dengan nama yang sama, tapi parameternya yang berbeda, variabelnya yang berbeda, atau pada bagian running pada bagian bagaimana dia menjalankannya. Nah, pada bagian ini misalkan perbedaannya statis dengan dinamis. Statis hanya terjadi pada atau hanya bisa dilakukan pada kelas yang sama. Artinya dia hanya bisa pada satu kelas yang sama. Lain halnya dengan dinamis. Dinamis dia dilakukan atau dijalankan pada kelas-kelas yang berbeda. Untuk menjalankannya umumnya menggunakan metode inheritance dengan override, timpa menimpa. Kita bahas sedikit. Nah, pada program yang ini saya menggunakan float, dan floatnya pun karena kita tidak memuat variabel, kita langsung muatkan variabelnya di atas. Karena menggunakan float, maka kita harus menggunakan fungsi return untuk mengembalikan nilainya. Nah, lalu kita jalankan. Nah, normal seperti biasa, maka bisa dijalankan. Sedangkan pada saat kita membuat polymorphism dinamis, pertama kita membuat inheritance, lalu kita buat bagian override-nya. Kita jadikan ini semua public dulu. Oh, ini nanti akan diakses atau bisa diakses oleh kelas lainnya. Kalau kita buat dia menjadi private, maka kita membutuhkan method set and get lagi. Kita butuhkan mutator dan asesor lagi. Sebenarnya kalau di awal-awal saya membuat tutorial inilah tidak perlu panjang lebar. Saya menjelaskan tutorial yang lain. Tapi tidak apa-apa. Artinya kita sudah mempelajari semuanya. Kita sudah bisa dikatakan memahami dasarnya bahwa polymorphism itu adalah sebuah metode yang memiliki banyak bentuk dia memiliki nama yang sama, tapi parameternya berbeda. Bisa dari plotnya seperti yang statis, float, double yang berbeda. Nah, sedangkan untuk yang dinamis dia kelas-kelasnya yang berbeda, tapi metodenya sama. Diakses menggunakan metode inheritance dengan override. Karena jika tidak menggunakan override, maka akan ada pemberitahuan pertama missing Java Cop, kedua bahwa ini tidak boleh ada, fungsi ini tidak boleh ada karena sudah disediakan di induk kelas. Lah, itu aja. Kalau di mainnya
Mainnya seperti biasa, kita membuat objek baru, kita memanggil kelas. Kenapa memanggilnya sedikit? Jika pemanggilannya sedikit, karena yang kita panggil cukup yang di induk kelasnya saja, yang lainnya tidak perlu dipanggil. Nah, kita buka lagi. Nah, di induk kelasnya, kenapa returnnya 0? Karena tidak ada nilainya di sini. Kita cuma untuk menampilkan kata-kata ini aja, supaya kita bisa melihat perbedaannya. Oh, ini program ini benar-benar jalan. Di persegi ini, nah jangan lupa untuk menggunakan extend pada bagian inheritance-nya, yang mana yang akan kita jadikan anaknya, anak dari ini user. Nah, di sini saya menggunakan konstruktor, kegunaannya untuk menyiapkan datanya, menyiapkan data untuk si objek, menyiapkan data untuk ini di meme-nya nanti. Jadi bisa langsung dijalankan. Jadi kita tidak perlu lagi memuat dalam bentuk atribut, misalkan kayak misalkan biasanya kan kita harus memuat dulu nih, misalkan kayak bentuk persegi dan 2 titik, harus masukkan integer lagi sisi beberapa nilainya. Nah, itu tidak perlu lagi, kita langsung masukkan di bagian atas ini. Nah, untuk ininya, untuk persegi panjang kan ada perbedaan, ada 2 buah. Itu terjadi karena di sininya pada bagian konstruktornya kita 2. Kalau 3 ya 3 nanti kita buat. Kalau misalkan 4 atau lebih dan seterusnya, maka seperti itu pun jadinya nanti. Itu akan menjadikan nilai pada saat pemanggilan di sini. Nah, nilainya akan di sini. Misalkan ini panjang, ini lebar, sesuai dengan yang ada pada di sini. Integer panjang, integer lebar. Nah, kira-kira jumlahannya jujur aja. 5 luas persegi, sisi kali sisi 5 kali 5 25, persegi panjang 8 kali 5 40, persegi keliling persegi 5 kali 4 20, keliling persegi panjang 26. 8 kali 2 16, 5 tambah 10 15, 5 kali 2 10, 10 tambah 16 26. Ya, jujur aja. Jadi program ini sudah tidak ada masalah, walaupun ada beberapa masalah saat pembuatannya, tapi inilah kira-kira teori dasarnya atau cara-cara dasarnya untuk membuat sebuah program Java dengan metode polymorphism, di mana polymorphism tadi kita butuh inheritance, kita butuh override, kita bisa menggunakan konstruktor. Ya, kira-kira bagus saja Bang, semalam itu sudah belajar yang duluan yang itu. Tidak ada masalah, karena sudah tidak ada masalah pada programnya. Saya kira cukup sampai di sini. Alhamdulillah sudah selesai tugas ini. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih.